Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Miftahul Jannah. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Wijayanto yang insya Allah akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya, acara inti. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan memperingati Hari Santri Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Wijayanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Yang saya hormati, saya doakan, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya. Amin. Memberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Pertama dari mana saja ini? Tidak kelihatan. Pengurus Darul Awabin dari komunitas Mojosik ya. Yang saya hormati dari pengurus majelis apa ini? Tombati. Mana? Yang Tombati mana? Tombati. Ini belum ditulis saja, nggak ada ya. Oh ya, Tombati ya. Tombati ono 5, minimal harus ada 5 orang ya. Yang saya hormati dari Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Mana suaranya Miftahul Jannah ya? Ya. Yang saya hormati dari pengurus Darul Awabin. Mana? Mbak Lasmi ya. Diwakili satu-satu orang aja semuanya ya. Yang saya hormati yang nggak bisa saya baca, nggak tahu apa ini. Tali kasih, mana ada tali kasih? Ya, alhamdulillah. Niki kabeh wong siji lho. Yang saya hormati dari KRD semuanya ya. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Sehat ya. Salul afiyah ba'da yakin. Orang itu kalau punya agama minta sehat. Kesehatan itu bukan segalanya, tapi semuanya bisa sempurna kalau kita sehat. Maka Nabi menganjurkan Allahumma inna nas'aluka salamatan. Kalau sudah selamat dalam beragama, yang kedua wa'afiyatan. Yang diminta sehat atau afiat? Apa bedanya afiat dengan sehat? Nah, orang sehat belum tentu afiat, tapi kalau afiat pasti sehat. Orang suci pasti bersih, tapi apa bersih suci? Orang yang korupsi itu sehat ya? Tapi tidak afiat. Di dalam bahasa Jawa, eneng wong sehat, neng ora waras. Iya. Wong edanke sehat bener. Neng ora waras. Sing jipuk uang tambang sampai 300 triliun yang disandra sama Dewi. Diwali. Yang ngambil itu Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra. Ya.
Itu sehat nggak? Yang tidak api, yang memutuskan bebas padahal baru bunuh orang sampai disogok 100 triliun. 3 hakim sekarang dipecat. Itu hakim itu sehat apa? Tapi tidak. Maka yang kita minta akhirat. Banyak orang Hongkong ini sehat, nyatanya iso keliling neng Victoria Park. Ada yang sampai lari-lari, tapi tidak api. Lewat muter-muter nih untuk duduk di sini aja tidak sangat berat. Insya Allah yang hadir ini orang yang afiat. Hari ini saya ingin mendoakan khusus supaya persaudaraan kita yang duduk sini ini dunia sampai akhir. Karena pertemanan itu nanti menentukan surga dan neraka kita. Besok ada orang yang di akhirat itu malah padu diri, saling bertengkar. Kenapa dulu saya tidak berteman dengan orang-orang lain? Halo? Halo? Nah, nggak responsif kan? Halo itu jawabannya hei. Halo? Hei? Halo, halo, hei? Hei, hei, halo? Halo, hei, halo? Halo, hei, halo, hei. Angel tenang nih ngomong. Saya nggak ngerti angel tenang tuturan ini. Ini jangan banyak mirawiri dulu biar fokus. Saya senang hari ini tidak terlalu beludak, malah bisa fokus. Cuman saya ngerti kok redup ini langsung bilahi taufik walhidayah. Biasanya sini kan ada terang ya. Iya. Kenapa ini Mati. ini gelap ini? Bisa nggak? Enggak, karena kalau suasana gelap itu membawa suasana nanti. Terus gelap itu senderan langsung bismillah. Ini panitia tolong Ani apa siapa? Ani apa Mbak Sri? Bisa nggak ini di? Nah, habis kalau suasana gelap itu langsung. Iya. Ini serius di sini yang di belakang udah bilahi taufik. Masih di kolon yang gurih kopi drotul muntah. Memang mau kocok motor ireng berakhir. Betul ya Mbak? Meski kurang nggak bu motor ireng. Jeruk. Bisa nggak ini rada diterangke sithik mben suasananya? Tidak, ini suasana ngantuk nanti, ya. Boten. Semangat. Apa dibalik saya desa. Benar nggak suasana ini gelap? Saya jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah Pesan-pesan berikut itu. lampu ini. Ini bukan Indosiar, Tat. Yang ada iklan. Kompak kayak ini. Kita uji lagi kekompakan. Ya nggak kompak berdiri pulang saja. Senak isoma. Rusak mati lampu. Kok malah mati Coba, kafe? kalau saya bilang 1 tepuk 1. Kalau saya bilang 2 tepuk 2. Kalau saya bilang 3 tepuk 3. Kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti biasa yang nggak kompak berdiri pulang saja. Semuanya 1. Nah, kalau saya kompak musa agama
Ulang. 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 4. Saya kontrolasi mau bukan boleh ulang 2, 1, 3, 4. Empat tuh nggak usah tepuk. Nggak bisa lampunya, nggak bisa dinyalain. Oh katanya udah. Apa? Pakai flash. Karena yang sini nganggo flash kafe ini. Biar agak tim selawatnya ya. Ya coba flashnya dinyalain. Semuanya flash nyalain. Satu selawat lagi. Ya. Yang enak selawat apa? Ayo di bareng-bareng, ayo tim selawat sekali lagi, ya. Ya Robi Bir Mustafa, ayo dipimpin mana? Ini. Kita mulai karena ini mohon maaf, ya. Iya langsung terang ya, Ini tugas orang Islam itu terhadap Rasulullah wa azzaru wa akrama, yaitu kita memuliakan, menghormati dan mengikuti Rasulullah. Ya, satu sholat dulu ya. 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 Ya Ibil Mustafa balik maqasidana wa filana mamataya wasi'al karomi Ibil Mustafa balik maqasidana wa filana mamataya wasi'al karomi Habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawli minal ahwalil mudahimin Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwalil mudahimin Mustafa balik maqasidana wa filana mamataya wasi'al karomi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwalil mudahimin Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ya dipikir aja mau. Daripada bunga ini bunga deposito aja. Saya ragu orang yang mencintai Rasulullah nanti akan bersama dengan Rasulullah di surga.
anta ma'aman ahbabta. Suatu ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan kiamat? Tikusnya ikut ngaji. Tikus. Nek wong tikus biasa wae rambutnya, tikusnya berkumis lah we. Ngeri ya tapi. Beli. Yo, mulai tikus mangsa mana. Ibu ya, jangan marah-marah, saya akan kembali setelah ada tikus. Tikusnya apa mati? Selama hidup ini baru pertama kali ini soal ngajarin tikus. Di masjid nih. Tikus tidak bisa itu tahu. Dicuk ono lah. Pakai plastik. Kan ke sini. Tikus itu lambang perang korupsi. Kenapa? Karena tikus itu kalau ada orang dia tenang, kalau nggak ada orang kabel pun digerigiti, ya betul nggak? Makanya orang korupsi itu mengambil tanpa sepengetahuan orang lain. Maka jarang korupsi itu ngajak bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, bahwa itu korupsi jarang. Maka korupsi itu ngambil tanpa sepengetahuan orang, sama dengan tikus. Tikus ini eneng wong ya paling mulai nek ra eneng opo-opo dikrikiti nganti ya Allah. Tikus itu ora doyan kabel, tapi kabelnya nanti dikrikit sampai kursi enggak lemari enggak apa-apa aja mesti dibolongi, betul enggak? Iya. Nah, itu dasar tikus. Itu sama dengan korupsi. Orang korupsi itu makannya berapa kintal sehari? Satu piring. Orang koruptor kok sampai ngambil uang triliunan, itu mulutnya berapa meter? Seluruh orang itu dibatasi, mulut itu paling banter 10 cm. Jarang mulut nanti 20 cm rahane. Jadi rahine sepiro nek 20 cm. Makanya juga cuma berapa piring, betul nggak? Mulutnya juga cuma segitu ya. Mulutnya yo mau sama. Iso dileboni sekitar iso nggak? Ya, maka orang itu kalau nggak tahu diri, orang lupa Allah, maka lupa pada dirinya, maka terjadilah orang korupsi, orang segala macam. Ini kok undangannya jam biru di toko masalah ya. Jadi upacara yang paling utama. Lebih baik telat daripada tidak. Sudah selesai belum ini? Saya perhatian ini yang tikus biasanya. Lanjut. Ngapa ya tikus nanti nggak bisa kulimo gitu. Saya ya nanti biar fokus dulu. Saya ini betul-betul mohon maaf, tolong diperhatikan. Saya dengan istri saya itu baru pulang dari Jepang. Untuk salah satunya adalah problem di Jepang itu banyaknya harakiri, bunuh diri, suicide. Kenapa bunuh diri? Satu, orang Jepang yang banyak bunuh diri karena capek hidup. Ya kebutuhan Hidup bisa 60 tahun, 100 tahun, terus bosen karena apa? WA group kari wong loro. WA group kok 2 orang berarti capek itu. Reuni kari wong papat, reuni SD, SMP nggak ada, maka bunuh. Di semua rumah sakit di Jepang itu ada klinik namanya euthanasia, yaitu klinik untuk bunuh diri. Jadi minta disuntik mati. Dan di sana legal. Kalau kita sudah ada persetujuan masuk rumah sakit minta suntik bunuh diri. Yang kedua, karena di Indonesia juga ketularan, sekarang banyak orang bunuh diri. Baik dengan minum racun, baik gantung diri, baik lompat. Tapi masalahnya berbeda.
Karena terlilit hutang, satu keluarga lompat dari apartemen karena pinjol. Dan masalah hutang piutang itu tidak hanya di Indonesia, sampai di Hong Kong baru orang Indonesia. Ada nggak orang yang hutang bank terus hilang? Orangnya datang nggak ini? Hati-hati terhadap hutang. Karena hutang itu adalah beban di waktu siang dan keresahan di waktu malam. Itu kata Nabi. Hutang itu beban di waktu siang dan keresahan di waktu dan penghambat menuju surga. Maka tolong nanti kita bahas kalau waktunya cukup. Karena saya itu pengen pokoknya teman-teman di bawah itu sukses dunia, sukses akhirat. Karena kalau nanti kamu hanya sukses dunia tapi akhiratnya dapat, nanti hanya dapat istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu dilulu. Istidroj itu diujo. Istidroj itu apa bahasa Indonesia? Diuja, dibiarkan, dikomo-komo, dilulu. Tahu nggak dilulu? Dilulu itu adalah jadi istidrat adalah dilulu. Apa itu dilulu? Istidrat. Apa arti istidrat? Dilulu. Kalau kamu nanti sukses dunia nih itu gaji akeh, ning akhirat ora selamat, itu istidrat. Sebelum saya lanjut, ayo MC-nya semuanya cari dulu Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Nah, ini pelan-pelan saya akan, karena mulai sekarang saya kesini harus semuanya bawa brosur, nanti kita bahas brosurnya satu-satu. Tapi ini belum sampai sana, ini dulu. Ya. Al-An'am ayat 44, browsing yang masih punya pakai data. Ya. MC-nya mana? Ya. Al-An'am ayat 44. Mikrofonnya. Kalau enggak, ayo baca yang situ. Al-An'am ayat falam nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tidak benar. Coba dibaca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonnya jangan dimatiin. Ya. Pakai mikrofonnya dinyalain. Ya. Itu bukan video, jangan ketok-ketok. Video itu bukan dilin, video tuyul. Ayo pelan-pelan dibaca. Hati-hati kalau nanti kita sukses neng dine gajinya akeh, karirnya apik semuanya, tapi kalau nggak selamat akhirat apa artinya? Kepedulian saya kesini ini dengerin baik-baik. Karena kamu sukses itu ada di 3 rongga. Dicatat baik-baik. Satu sebelum dibaca. Satu, sukses itu kalau terpenuhinya rongga perut. Sandang, pangan, papan, kesehatan itu semuanya dijaga, itu sukses. Satu. Nek wong rongga perut ora sah ning kene. Di Indonesia saja asal apa pasti terpenuhi. Udah kerja apapun pasti bisa. Maka itu kebahagiaan tingkat hewan karena hanya klimis lambene blenduk wetengi. Sing penting isi perut. Yang kedua, sukses itu kalau dia, mohon maaf ya, rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada ini. Kalau hanya kenyang, uangnya banyak, segala macam, itu tingkat hewan. 2 rongga kepala, maka harus ada pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan agama. Dan yang ketiga adalah hati, yaitu rongga dada. Saya tanya, gede dua Banten, tapi nek lulak-lulak tuh lari 2 M on.
Kowe gelem di bojo Banten ning edan, gelem ora? Pinter banget. Yang ternyata utang ning ndi menghamili tiap wanita. Rusak akhlaknya, mau? Maka harus pinter dan benar. Fikir dan dikir. Fikir, dikir. Tapi juga harus secara broad kekayaan yang ada, kepandaian ada, tapi juga akhlak yang mulia. Tiga inilah orang yang bahagia. Di Jepang, orang dari segi perut semuanya, insya Allah tidak ada orang kelaparan di Jepang. Pemikirannya oke, orang yang pintar-pintar, tapi nggak ada yang ada, maka banyak bunuh diri. Bunuh diri ini orang Jepang karena bosan hidup. Bahkan di Jepang untuk bunuh diri itu bisa berjamaah. Jadi wong telu wong papat karo buang mobil sambil buang mobil ke arah Gunung Fuji sana, nanti ada lapangan parkir, orang di situ buang mobil, mobilnya ditutup rapat, kemudian pakai gasnya segini. Ini nanti disemprot dalam setengah jam sampai 1 jam, dah bilahi taufik. Polisinya itu datang, sudah tahu kalau ada parkir mobil sana, mobilnya nanti dihancurkan, ternyata 3-4 orang sudah ada jenazah di dalamnya. Dan itu dijual bebas gasnya. Sayang saya mau beli nggak boleh. Buat apa tak? Hongkong perlu. Ya. Karena yang sana harus KTP sana, orang penduduk sana. Dan itu legal. Yang kedua, banyak orang yang stres kerja. Anda kerja ini hanya untuk hidup, betul? Bukan hidup untuk kerja. Maka kalau kerja Anda tidak nyaman, pulang. Kerja Anda tidak menyelamatkan dunia akhirat, pulang. Udah, jangan kerja. Kerja kok nanti rasolat, gajimu berapa miliar kok sampai rasolat. Ulang sekali lagi, gaji karir berapa miliar, nek rasolat nggak ada artinya. Karena tidak selamatan, tidak selamat dalam berapa. Udah, sebelum semuanya ini kita ulang lagi komitmen pada diri. Sepohon kayu daunnya indah, lebat tuanya serta tuanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Iki nunggu ngarep dhewe ora melu nyanyi. Mbok nyenengke aku sithik. Aku tak bila-bilain sini, Masya Allah, luar biasa. Saya ini khusus sama ini saya kasih catatan sendiri. Serius. Ini kalau udah ini di lock sampai di telepon, kalau urusan hanya karena yang lain-lain saya di tempat lain lebih basah. Soalnya udah Serius, lama. saya tidak pernah. Ini komitmen ya. Saya nggak pernah nanya tarif apapun. Mau jangankan kalau itu mau dikasih berapa, saya merem. Yang penting ada wujudnya. Saya nggak penting, serius ya. Kalau hanya karena itu, saya itu pernah karena barengan gitu, tanya istri saya dapat 10 kali lipat kalau saya mau meninggalkan sini untuk ke tempat lain. Tapi karena sudah komitmen saya lock. Seandainya hari ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau. Karena komitmen saya kepada teman-teman di Hongkong. Saya nggak mau dipanggil Prabowo. Yang nggak mau. Saya juga tidak mau. Maka itu pengen lagi aku sendiri. Merah apa dari rumah kamu? Tipsi kau ewa. Sekali lagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya.
libat. Saya sering ketemu libat kalau make up di Indonesia. Apa kabar orang libat? Kenapa? Mana teman-teman semuanya saya suruh nyanyikan? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri, betul? Maka Anda sedang mendakwai diri sendiri. Anda bikin komitmen, Anda sedang menasihati diri. Gak hidupmu berapa ribu tahun gak ada artinya kalau gak sembahyang, betul? Sembahyang itu tidak boleh ditinggalkan. Bu, Pak, Dik, semuanya diri. Baik Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, jangan tanya, dengerin. Orang itu rukun Islam itu semuanya boleh ditinggalkan karena ada kondisi. Misalnya rukun Islam haji, tapi nggak haji karena miskin, boleh nggak? Boleh. Zakat itu wajib nggak? Wajib. Nanti duit, boleh nggak zakat? Boleh. Puasa itu wajib nggak? Wajib. Tapi karena sakit, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi sholat randi duit, hari ini saya nggak sholat, kenapa? Nggak punya uang, boleh nggak? Enggak. Tumben gue sholat 2 tahun nggak sholat, miskin. Berhalangan. Aku 3 hari saya nggak sholat, kenapa? Sakit. Orang sakit boleh nggak tinggalkan sholat? Tidak. Orang itu dalam keadaan apapun harus sholat. Sakit separah apapun harus sholat. Nggak bisa berdiri duduk nggak bisa berbaring, nggak bisa cuma isyarat nggak bisa disunatkan. Artinya apa? Jangan tinggalkan sholat. Dan orang Jepang karena rongga dadanya nggak ada, maka mudah bunuh. Yang kedua karena stres kerja. Sampai hari ini orang Jepang itu kalau nggak dipercaya ada yakuza. Yakuza itu motong jari. Biasa, nek kowe nganti kesetiaannya teruji, ora percaya tenan karo aku, potong jari sampai hari ini. Dan yang ketiga karena asmara, karena putus cinta, karena pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Terus digoleki duit malah kawin karo wong liya. Ada nggak seperti itu? Korbannya ada nggak di sini? Jadi yang cari uang harusnya workshop, suami itu work, istrinya shopping. Di sini susu istri yang work, suaminya kawin. Maka terus bunuh diri. Bayangkan kalau itu tidak dikuatkan sini, itu bunuh diri separuh. Kelihatan wajah-wajah yang diingkari suami itu kelihatan wajah-wajah. Kesetiaannya tidak terpuji. Tapi yang paling parah ternyata karena bullying, yaitu perundungan karena perundungan. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa? Bullying, dibully, dinyek, mulo peyek ojo diremat. Naik ngenyek ojo. Anak SD, SMP itu seragam harus sama. Bajunya, roknya, sepatunya, tasnya pun harus sama. Sampai ada yang bunuh diri gara-gara apa? Roknya itu, jadi ini kisah saya sampai tanya ke mereka, kenapa kok ada SMP, anak SMP bunuh diri? Ternyata suaminya itu kawin lagi dengan orang non Jepang karena istrinya meninggal. Terus idenya dibordir, ininya apa? Roknya itu dibordir sehingga beda dengan yang lain. Habis olahraga digoleki orang, kemana ini? Ternyata dikerek di tiang bendera. Saking malunya pulang langsung bunuh diri. Karena tidak siap untuk berbeda, tidak bineka tunggal ika. Ini neng Jepang, ini sudah banyak, ada 4 orang yang bunuh diri. Karena seragamnya sama tapi brosnya udah beda. Itu udah bunuh diri, kalau di Jepang udah bunuh diri. Tapi persoalan utamanya ternyata orang Jepang tidak mengenal akhirat. Ini bedanya dengan orang Islam. Orang Jepang itu kalau sudah mati dia menuju nirwana,
ke surga. Maka orang itu kalau udah mati pasti ke alam lain yang namanya surga. Mereka tidak kenal neraka. Sampai ada anak terpelajar saya tanya, kok tahu pasti ke surga? Nyatanya yang mati itu nggak balik. Katanya kalau dia nggak enak pasti balik. Logika sederhana kan? Orang Islam, orang mati pasti tidak akan kembali. Sebagaimana orang dalam kandungan, kalau udah lahir nggak bisa balik ke alam kandungan. Nek meteng dua anak lho kok cacat lebok ini. Kira-kira mati bayi ini kalau mati boe. Nek ora percaya ini kebupak ini balik tidak gawe. Sebagaimana orang mati tidak balik ke dunia. Orang di dunia bisa tahu alam ada di kandungan. Orang di akhirat bisa tahu alam dunia. Maka para ruh, orang-orang yang sudah meninggal itu tahu kondisi. Maka kalau Anda mau baca Quran, mau sholawat, mau seperti ini akan membuat menerangi kubur dari orang tua kita. Kita sering baca Quran, maka saat itu disiapkan mahkota untuk orang tua kita. Kalau Anda mau sedekah, Anda mau bayar segala macam sedekah, mau infak untuk bantu orang lain, maka itu pahalanya mengalir juga kepada orang tua kita. Karena orang tua kita bisa melihat yang di bumi. Sebagaimana yang sekarang bisa lihat yang di bayi dengan USG. USG maka tahu ini laki apa perempuan di USG. Besok kalau hamil suka di USG kan? USG sekarang 3 dimensi, 4 dimensi sudah kelihatan. Jadi orang kapusan nih Ben. Lanang sebelah ini itu pas di USG ini. Halo. Jadi fokus nggak ini? Fokus nggak ini? Kalau taplak ini warnanya apa? Semuanya jawab dulu, kalau taplak warnanya apa? Kalau warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Kalau pisang mentah warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau taplak warnanya apa? Jadi jerapah makanya mayoritas tidak kok. Sejak kapan ada jerapah makan rumput? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang kok kakinya pendek kok makannya rumput? Saking makannya itu gantung itu duit sepiro. Kuwi ngadeg karo gantung kuwi teko dengkul itu. Jadi jerapah makannya tadi rumput. Rumputnya di atas gunung. Tidak kok. Maka orang beriman itu harus meyakini ada surga dan neraka. Keyakinan itu bisa muncul karena ainul yakin, ilmu yakin maupun hakul yakin. Ilmu yakin itu karena ilmu. Ainul yakin karena melihat. Amerika kalau perang dengan Timur menang mana? Amerika. Kamu udah pernah ke Amerika? Udah pernah ke Timur? Kok tahu? Karena ilmu. Jadi orang tahu surga neraka tidak harus pernah ke sana. Jadi kok tahu gitu? Apa boleh tahu Rono? Karena iman kita. Tai kerbau enak orang itu. Bahasa Inggrisnya itu trenon. Atau tai ayam apa namanya? Oleh apa? Lencong. Bu tempat belajar kan?
Taicung. Taicung itu tai yang tai lencung dan ini. Kira-kira tai kerbau nang ora. Terus tau mangan. Kau ngerti? Sok ngerti nek wis dari itu, bunyi. Kok lagi metu kok seger. Kenapa Anda begitu? Karena ilmu. Apa pernah melihat, kamu itu pernah melihat orang makan itu terus muntah-muntah? Enggak kan? Sama dengan surga neraka. Ini tolong gerakan, ini saya pahami biar kamu itu pintar. Surga neraka itu tidak harus ngalami, tapi kita yakin. Jadi kita yakin karena ilmu, tidak harus ngalami. Ini orangnya, kesel banget kayak rapat ngaku. Tapi saya bisa, Anda nek kira-kira nek lu pakai ulo kalau macan. Kira-kira orang itu lari apa mau? Apa kamu pernah digigit macan? Siapa tahu malah mau dijilatin oksigen. Kenapa Anda bisa yakin? Karena ilmu. Atau mungkin pernah melihat ada orang dimakan macan. Demikian juga masalah surga dan neraka itu ada 3. Satu karena ilmu yakin, karena kita belum lihat gak apa-apa, tapi karena ilmu yakin karena ilmu. Tapi yang paling penting adalah hakul yakin, karena kita tahu bahwa ada itu benar, karena ada Quran dan hadis yang menjelaskan tentang adanya surga dan neraka. Itulah iman. Itulah iman. Kira-kira itu, kira-kira saya tanya, ya saya ulang. Mike Tyson itu, nek tinju karo siapa ya? Tinju karo siapa yang kamu kenal aja ada? Kalau Ustaz Wijayanto. Ya, Buku Papa. Sama Buku Papa. Gibran, ya jelas sekarang viral ya. Gibran itu nek tinju karo Mike Tyson menang mana gitu. Kamu udah pernah ketemu? Udah bertemu Gibran? Kenapa begitu? Karena ada ilmu. Saya sekalian, demikian juga. Udah contoh siapa nih? Ada Bahlil. Jadi intinya semuanya ini yang paling viral. Halo. Tahu belum kalau presidennya udah ganti? Sudah. Jangan-jangan itu presidennya sih Mulyono. Wis ganti Mulyono ganti. Ganti Mulyono. Ya iya Jokowi. Bapak Mulyono kok. Jangan sampai kamu sukses dunia tapi gagal akhirat. Tadi ayatnya udah ketemu tadi? Sudah. Sekarang dibaca pelan-pelan, perhatikan baik-baik. Tolong ayat ini jadi pegangan betul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Ya, terjemahnya pelan-pelan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Nanti ada orang yang melupakan agama. La shola wa la soma. Karena ada orang itu, ada santri, santriwati, begitu di kota besar, nonton gedung bundut langsung kerudungnya lepas kabeh. Karena buangan lepas dari rok mini. Ada nggak yang dulu dari desa itu kerudungan rapat bareng tekan kota besar langsung bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang rok mini 15 cm kayak belahan yang ngarep 10 cm 35 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara nanti 3 cm. Tolong
saya ini wis teko IKN. Pada dulu kerudungan rapat. Dengarin. Kalaulah Anda belum pakai jilbab, minimal jangan sensual. Paham? Mungkin nggak bisa coba jilbaban, nggak apa-apa. Minimal ojo sensual. Sensual ini berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu ada dua. Ulama menjelaskan, satu terlalu ketat sehingga reliefnya full press, bodinya tetap. Jangan berpakaian seperti itu, tolong ya, please ya. Itu ada dua kesalahan. Satu, mungkin karena kalau ada pelecehan karena sing lanang memang gatel. Kedua, karena dipancing. Kucing sebat apapun nek gede ning arep irung. Mungkin nggak pengen lihat, nggak digoda, tapi karena dia seperti itu. Padahal laki-laki itu daya imajinasinya. Jangankan kok sampai wujud nyata, jemuran aja udah bisa itu. Makanya dalam Islam tidak boleh jemur di depan rumah. Karena banyak nih di somu, nih gue pakai loh. Segitiga, motor, malah gitu ngisi Senin, Selasa, Rabu, Sabtu loh, minggunya ada nih. Oh, praying, karena ciri orang desa itu ada 5. Rumahmu desa atau kota dilihat ada 5. 1, ajalikom, airnya banyak di sungai, itu jelas desa. MTK-nya yang desa, MTK-nya yang sungai. Itu ayu-ayu agak disuk gandulan loyok. Bisa ngomong, jam sama. Ibunya mesti sering alami. Yang belum dingai. Dilihat gimana, nggak dilihat yang balik. Jadi lihat barang bagus. Mau iso ngomongan, balik ngomong kapan nggak? Jam sama masalah. 2, listrik sering mati, berarti desa. Ya. 3, jalan belum beraspal. Ada aspal tapi lunak, gitu. Air kerbau mau. 4, ada handphone tapi susah sinyal. 5, masih ada ayam nyebrang di jalan. Jadi nggak ada di Jakarta kok ada ayam. Dan yang ke-6, masih ada jemuran di pagar. Jadi kalau rumahmu depan rumah masih ada jemuran yang pagar-pagar, pakai lagu diesel. Yang ke-7, banyak motor tanpa plat nomor. Nah itu diesel kan? Halo. Maka sekali lagi, kalaulah kamu itu tidak pakai jilbab, minimal jangan tim pencopot. Karena yang tim pencopot malah di kursi try me. Aku ngerti langsung yes. Yang kedua, orang berpakaian telanjang transparan. Ada kan orang berpakaian tapi dalamannya kelihatan. Sampai mereknya dan ukurannya. Rayem 36B, masalah biasa. Wagwa 38C, masalah biasa. Apa ini? 38 itu apa? Mungkin 38 ya? Halo? Maka ini saudara lagi, itu namanya tabaruk. Saya ulang. Karena nanti kita ngikuti Rasul, di antaranya ada 5. Ini kalau dicatat baik-baik ya, dicatat baik-baik. Rasul itu dalam surah, dalam penampilan, wanita itu diatur tidak boleh melanggar 5 ini. Dicatat baik-baik, karena ini sering saya terangkan. Jangan, 1, dalam berpakaian. Kamu jangan berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu pakaiannya luar tapi transparan. Pakaiannya udah luar tapi transparan, tipis, soko streaming, soko plastik. Ada pakaian ini kayak jaring ikan kan? Kain kasa. Ada kok kain kasa dan berpakaian tapi telanjang. 2, terlalu ketat. Sehingga reliefnya bentuknya itu karya seni. makanya di Arab itu
tidak ada laki-laki pun nggak ada yang masukkan baju kalau pakaian aslinya, maka harus menutup pantat. Ini jadi harus tertutup lepuk-lepuknya ini. Karena apa? Itu bagian dari sesuatu yang menjadi aurat karena itu menampakkan bentuk tubuh. Dua, kalau sudah berpakaian, satu pakaian, dua, terlalu ketat. enggak, Itu masuk pakaian. Masuk pakaian. Satu pakaian, dua cara jalan. Oh. Kalau sudah pakaiannya begitu, jalannya tidak boleh megal-mikol. Lenggak-lenggak. Supaya sederhana. Contoh. Contoh, Nggih. lihat semuanya. Ya. Contohnya kayak nenggon grill siji, kayak nenggon catwalk. Retok. Bokongnya kurang. Jadi jalan itu harus lebar tubuhnya. Perhatian baik-baik ya. Atau dibaca dulu ayatnya. Itu dikasih tanda dulu. Atau di brosur sudah ada. Brosur ada. Surat Luqman ayat. Di halaman berapa nggak tahu. Ada. Luqman ayat 19. Itu halaman 2 paling atas. Halaman 2 paling atas. Penjelasannya itu ada 5, itu ditulis 2. Dalam ayat 2 tapi dilengkapi hadis 5. Ayo. Surat Luqman, surat ke-31 ayat 19. Ya, ayo dibaca. Siapa yang sudah ketemu brosurnya? Lakot ja. Ayo dibaca. Lakot ja aku. Ayo. Ini dilengkapi 5 ya. 5 larangan kaitannya dengan, mohon maaf, tabarruj. Tabarruj itu pamer, tabarruj itu flexing. Tentang hujan pribadi, wah misalnya efek, misalnya terus mana tuku koktel, tuku S2 36 juta misalnya, flexing. Tahu flexing? Flexing itu pamer itu flexing. Flexing adalah pamer. Pamer itu tidak harus dengan show off. Pamer itu show off. Itu hadroh, itu sholawatan, iso pamer. Bisa nggak? Tolak Kenapa? Karena cincinnya gede-gede. Itu mau ditakoni toiletnya mana malah itu kanan. Karena flexing tidak hanya itu, termasuk di sosmed, status. Ya. Wah, cari yang merek. Maaf, mau pamer tasnya kremes. Tas kremes, tas oke. Padahal untuk ini mau mongkok, misalnya. Mongkok itu oleh guci ini gusi. Sing apik Hermes kuwi Hermes. Gusi ada macam Prada, School, padahal yang cuman tukune tapi itu di flexing. Flexing itu nggak boleh. Flexing itu mohon maaf, flexing itu sampai kamu makan besok nyuapin anak di depan rumah, lauknya lengkap sementara tetangganya mau pakai 5K, karak kerupuk mobil sekali paling banget cuma stereo, sego setengah, tempe separuh. Nah, ada cat rice, sego kucing. Itu udah nggak boleh. Maka kenapa dulu laki-laki itu pernah dilarang pakai emas dan pakai sutra, karena latar belakangnya waktu itu paceklik.
Jangan sampai wong mangan wing kurang nganggo gelas emas. Maka waktu itu dilarang. Ya. Sampai sekarang pun itu dimakruhkan. Laki-laki jangan pakai emas, jangan pakai sutra yang asli. Halo. Hai. Sudah ketemu tadi dibaca. Terus terjemahannya. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Satu, dalam berjalan sederhana. Saya ulang. Tidak boleh wanita di depan umum. Wanita di depan umum. Ini beda ya. Kalau di depan suami boleh. Suami sendiri bukan suaminya orang. Tidak boleh jalan di satu garis ini loh. Iya, iya. Sebaik-baik wanita itu kalau jalan selebar tubuhnya. Ini tekan tadi. Nek wong sak mini, jangan kakinya lebih lebar. Kalau orangnya segini, jangan juga terlalu kecil, wongnya dhuwur. Nek wongnya cilik, ojo langkae terlalu Karena Rasulullah kalau berjalan hanya ada dua pandangan. Lurus atau kayak menunduk, kayak cari untung rokok, kayak orang turun dari tangga. Jadi berwibawa. Ini penting, kenapa? Karena itu termasuk tabarruj. Maka ayatnya wafid janakaka, kamu sederhanakanlah dalam jalan. Kecuali di depan suamimu. Mau ngebor, ngekor, kayak bujuk. Terserah, karena di depan suami sendiri. Nginak jinggo silahkan, nginak jengking silahkan. Di depan suami boleh nggak jengking-jengking? Boleh aja. Kenapa? Karena memang sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami. Sendiri, tambah sendiri, bukan suaminya orang. Karena banyak wanita yang lebih bagus, pintar, menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau kondangan jagong dan terung jam betul. Hubungnya 12 meter putus sama putusnya karena diturunkan ada 100 tutorial jilbab. Pakai jilbab itu ada 100 nanti browsing. Karena sing tunggaki, tunggine, kalau tunggine, ada sing piring lama, piring ini, tali sing ini, kumpulnya naik jadi naik enggak, itu namanya gaya turban. Mau yang cikutnya giring sekolah. Mau lipat sijil, udah. Ya kan, ada nggak? Yang kira kok itu termasuk tabarruj kalau berlebihan. Tidak boleh orang itu pakai jilbab kayak puno onta, yaitu sini di Monas. Nyunggi tubuh Monas kok tengkok. Tengkoknya disunggi orang ini. Itu nggak boleh. Ingat ya. Itu juga kaitannya dengan ingat dengan baik-baik. Yang kedua karena belum selesai ayatnya. Dan lunakkanlah suara. Bersuara. Jadi satu tadi apa? Pakai. Dua ketiga suara. Tidak boleh bersuara berlebihan sehingga sahwati. Suara yang sahwati itu apa? Suara yang mengundang syahwat. Dalam bentuk medsos suka telepon premium. Di Jakarta itu ada, kalau susah tidur nanti telepon di 8080 nanti ada menemani. Mendesah-desah. Premium. Tapi juga tidak boleh terlalu saklek, jutek. Namanya utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, judes. Bahasa Belandanya itu jegadun. Bahasa Prancisnya manyun.
Basa Jawa Timur kaya kukusan. Ini yang lain sih. Lancip kayak orang sakit gigi, persis wajah wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Ditakoni lanya nanti. Penghuni mbak, penghuni karena dia maju. Terus makan wis lawan lo dia nah ini lagi takon, ini jam piro loh. Terus dibujuk wis, pengen sih dasar bakok. Maka itu termasuk tidak boleh dalam pakai. Jadi bisa dilengkapi sekalian ini. Karena ini penting karena mana yang berikutnya berhias, bermake up. Nanti kalau Anda umroh dan haji itu ada audit sosial. Audit sosial boleh nggak pakai lipstick, boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Sekedar biar nggak kering, begitu. Tidak apa-apa, hanya lip. Saya aja kalau umroh dulu pakai lipstick. Lip boleh, tapi jangan pirang membarang kayak habis minum darah. Karena saya pernah sering lihat, saya dengan istri jagung, masya Allah, ya resepsi, nganggo lipstick itu bisa, masya Allah luar biasa. Siksanya, wira-wirinya bisa 30 tahun kanan kiri. Saking kandel lebih banyak yang di gigi daripada yang di gigi. Utuhnya abuang kabeh. Karena wanita itu sehebat apapun laki-laki nggak bisa mengalahkan wanita, betul nggak? Wanita itu punya alis saja dikerok. Lebih tangguhnya namanya sulam alis. Baru digambari kau kenal polisi. Ada bapak-bapak kumisnya dicukur tuh digambari nih. Sehingga bulu mata aja nggak terima, betul nggak? Lipen mau dijepit saya itu bulu mata, ya kan? Tinggal ngelem 5 cm. Nenek pinggir jalan, nenek Indonesia, nenek pinggir jalan, kedip merokan, kok pinggir kabel. Tidak boleh berlebih. Nanti kalau Anda umroh dan haji, yang liftnya tebal-tebal, itu langsung dikasih, ditangkap askar, dikasih tisu. Tolong itu dilap. Boleh nggak pakai lipstick? Jangan berlebih. Boleh nggak pakai bedak? Boleh. Medok, tahu ya? Sampai over 5 cm. Karena nanti make up itu ada boleh kalau itu ikhtiar ya, tapi nggak boleh kalau hanya untuk misalnya pipi kurang gede terus disolihin. Silikon sing nyuntik solihin jenenge. Dokternya jadi solihin. Disuntik silikon kalau solih. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau bibirnya sumbing terus dioperasi boleh nggak? Hidungnya itu kurang mancung terus dimancungkan boleh nggak? Tapi kalau terlalu memang polip terlalu napasi kangelan boleh nggak? Karena itu sesuatu yang kaitannya dengan bukan untuk dizainah, jadi bukan untuk memperbaiki. Bukan untuk apa, karena memang ya. Artinya apa? Boleh sesuatu, misalnya bulu mata itu hanya dirapikan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dikerok habis nggak boleh. Itu ada aturannya. Maka make up itu ada aturannya, tidak boleh tabarruj berlebihan. Sekedar pakai lip balm, mau berlebihan pakai foundation, boleh nggak? Boleh. Tapi kok garing-garing, masya Allah. Ngomong kita bisa. Dan aku kuku skincare donek ini masalah. Aku skincare kalau fresh kan. Mau ngantri yang sasa itu deh mau titipan juga nerang. Boleh nggak apa-apa mau tercantik diri boleh, tapi jangan berlebihan. Terakhir yang kelima masalah parfum. Hati-hati, boleh nggak pakai parfum? Boleh. Jangan berlebihan. Audit sosial ukurannya yang diukur sendiri. Kapan sebaik-baik parfum itu kalau untuk wanita itu wangi kalau udah dekat. Jangan menusuk hidung. Lagi 100 meter mabuknya kalau jenazah lewat.
Nah, jangan berlebihan. Jangan sampai apalagi kalau mau kumpul itu disuruhkan kudu zina ataupun tidak masjidin minimal ojo mampu. Entah nganggu apa, duduran apa nganggu apa, ngencet apa nganggu gambring apa. Jangan sampai baunya basah, PPO, limason, minyak kayu putih, minyak telur. Jangan. Ini juga. Sekali lagi, halo. Ini dalam rangka kita menyelamatkan dunia sampai akhirat. Dunia boleh kita dapatkan, tapi jangan sampai kita lepas di akhirat kita. Dibaca ulang tadi surat Al-An'am ayat 44 tadi belum selesai, tidak ada dalam masuk, baru nanti akan masuk. Tadi Masjid belum. ayatnya jam berapa? Satu. Jam 1. Ya. Nanti habis zuhur ada lagi kan? Ada. Nanti ini saya belum masuk brosur, hanya pengantar dulu ya. Nanti serius brosurnya. Dulu 44. Hati-hati anak teman-teman saudara-saudara semuanya ini perhatian kita. Saya ini jangan sampai nanti betul-betul Anda hanya cari dunia tapi akhiratnya lepas. Ayat ini mengingatkan, yuk dibaca. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ada orang kondisinya dulu orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, malah lepas jilbab, malah segala macam, tapi malah pintu kesenangannya dibuka. Nauzubillah. Jadi karirnya malah bertambah. Namanya. Cirinya sederhana, dia semakin kekayaannya ada, tapi sholatnya berkurang. Semakin orang itu punya karir bagus, punya majikan bagus, tapi ternyata sedekahnya berkurang. Dia sudah malah nggak pernah baca Quran. Pokoknya ibadahnya berkurang, sementara dunianya maju. Orang yang sholat. Dia ikut ini, bapak ini, karirnya bagus, anaknya semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi murid. Namanya. Anak-anaknya sukses semuanya, hartanya banyak segala macam, tetapi seluruh ibadahnya menurun. Ada nggak orang dulu pakai motor sering ke masjid, punya sepeda sering ke masjid, begitu punya mobil malah jarang ke masjid, ada nggak? Itu namanya istidroj. Dulu di Indonesia gaji bulanannya hanya paling 1 juta, 2 juta. Begitu dapat 15 juta malah rata sholat. Ada nggak? Mungkin terkolah. Indonesia. Dulu nggak punya apa-apa, begitu punya handphone bagus malah jarang beli, maka handphonenya tidak bawa. Hati-hati karena ini setan gepeng, ini punya. Maka terus diteruskan ayatnya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya. Jangan sampai nanti kita dapat siksa di dunia, tidak hanya di akhirat. Di tengah-tengah kita sukses, tetapi ternyata kita tidak bisa menikmati kesuksesan. Bu, ada nggak orang itu dulu miskin begitu kaya, malah semuanya sudah menjadi siksaan. Dulu nggak kuat beli sate, malah sekarang nggak boleh makan sate. Jadi dulu nggak bisa makan karena nggak punya, sekarang tidak boleh makan karena kesehatan. Itu bisa bagian dari siksa. Jangan marah-marah, saya akan kembali setelah yang ke toilet. Berarti cepet lanjut nggak nih? Lanjut. Dong lihat Pak pipis kabel. Pipis rombongan atau lomba ini? Sudah tahu ciri orang yang dekat dengan malaikat Israel? Sudah tahu kan? Orang yang sudah dekat Israel dan nyawanya sudah segera tercabut, itu ada 3 ciri. Sudah ingat? 1, orang itu dekat dengan kematian. Kalau 1 sudah berubah warna rambut, jadi rambutnya mulai berubah. Jadi sing wis kuwan-kuwanan wis dekat. Insya Allah nggak lama lagi semuanya sudah bilahi taufik.
Maka uban tidak boleh dicabuti. Dengerin. Punya aku juga nggak tahu. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran malaikat. Dua, orang dekat dengan kematian itu kalau seluruh organ tubuhnya sudah tidak berfungsi secara optimal. Mata melihat tidak dengan terang, pendengaran sudah mulai, ingatan sudah mulai lupa. Pekon. Dalam bahasa Jawa, orang itu kalau sudah kena penyakit 15 B. B pertama, blabur, burem, buta. Moco WA ditutup. Fontnya 35. Jadi pokoknya kita. Kedua, kalau udah mulai dekat, selalu banyak sampai hari ini ada orang telepon itu tidak ada edukasi. Di sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, seluruh handphone di dunia sama. Tapi ada nggak yang telepon? Halo, halo, halo. Iya, mana enggak? Nah, itu dekat dengan kematian. Ada enggak orang video call ditempelkan yang kuping? Maka betul banget itu apa? Yang kuping video call. Itu udah dekat dengan kematian. Berikutnya beser. Ngomong terus. Nah. Pengajian lagi setengah jam kuyuh ping telu sama aku. Berikutnya batuk. Berikutnya tidurnya tidak berhadap-hadapan. Lucunya ngajak turun malah diusir. Karena turun dia bukan watuk terus. Berikutnya mulai bau bakso. Berikutnya udah mulai buyutan tremor Parkinson. Berikutnya sudah mulai buta, mulai bawel. Berikutnya pokoknya sudah mulai batuk-batuk, sudah buyutan, sudah mulai bingung. Halo? Masih fokusnya ini? Saya selalu cek fokus itu pada tangan kanan diangkat. Tidak biasa ini saya sering gerakan. Saya cari tali sufi, agak conomi, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Semua lihat saya. Kenceng lagi, mencoba lagi, pegang dagu. Sampean bodoh apa budak? Saya dulu pegang apa? Ini dagu wajiban. Ketawa kamu juga 3 kali. Sebelah. Parah paling depan ping sono. Dagu. Ternyata turun karena dibur banyaknya dagu. Malang ini dagu. Tidak kok. Ngarep dhewe bangun. Masih fokus? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Minggu di malam hari warnanya apa? Kalau di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu
kelelawar tidurnya? Jadi dagunya mana dagunya? Tidak kok. Saudaraku, sekali lagi ayat Al-An'am ayat 4 menegaskan jangan sampai Anda ke Hongkong hanya untuk cari duit. Apa artinya gaji ini akeh-akeh tetapi ternyata tidak selamat secara akhirat, tidak selamat selamatan maka pastikan jangan sampai kita kena istidraj. Apa itu istidraj? Dilulu. Apa itu dilulu? Jadi istidraj adalah dilulu itu adalah Yang kedua, saya akan masuk materi bentar lagi. Pastikan persaudaraan kita ini bahwa akhirat, karena gini. Ada orang yang bersaudara, kita ini kumpul, tapi nanti di akhirat saling bertengkar. Karena ternyata dua-duanya tidak selamat. Karena nanti saudara ini bisa mensurgakan. Nanti, dengerin baik-baik. Kalau kita masuk surga, pertama yang ditanya satu keluarga, bagaimana bapak, ibu, anak. Kedua, cari teman. Teman mana? Teman dalam kebersamaan, dalam ketaatan. Bersama-sama dalam ketaatan. Catat baik-baik. Sampai-sampai dia tanya kepada Allah. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. NU Muhammadiyah sepakat. Padahal jalan NU Muhammadiyah sepakat. Betul. Terutama lebaran. Betul. Karena kalau NU itu rukyah, kalau Muhammadiyah bisa. Kalau di Jogja malah tambah satu lagi, telepon Tuhan. SMS. Di Banten malah takon semut, Mama Poli, Mama Gufron. Masa luar biasa. Halo. Hai. Jadi bagaimana ya Allah, saya dulu pernah ngaji bareng, pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, kok gak ada di sini? Maka Allah, kamu cari. Barangkali gak ada di sini, kamu cari di surga. Gak ada ya Allah. Kamu pergi ke neraka. Maka di antara kita semuanya disuruh ke neraka. Ternyata ada di sana. Kalau dia masih ada iman masih ada, maka ambil dia, ajak dia ke surga. Ternyata orang bisa memberi syafaat dan jadi wasilah ke surga karena pertemanan di dalam kebaikan. Tapi ingat, orang yang bersama dalam ketaatan, bukan bersama di dalam goes, bersama di dalam kuliner, bersama di dalam WA group yang gak jelas, bersama dalam dia pernah sholat bareng, puasa bareng, ngaji bareng. Sekarang dibaca surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf belum ada di situ. Ini untuk mengantarkan begini. Jangan sampai nanti Az-Zukhruf di mana nanti ada orang di neraka saling menyalahkan. Ayat awal itu, ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Gak ada. Az-Zukhruf ayat 67 yang sudah ketemu mana? Ada, ya dibaca. Coba jangan mundur. Ya. Vina. Vi itu adalah di dalam, atau kalau Dewi kecantikan orang Yunani itu Vi, Dewi Vi. Ya. Nah itu nggak jadi. Mana dino? Ya. Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqin. Bila orang-orang yang diajak baca tersebut. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan atau satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.
Jadi semua orang nanti akan saling bertengkar di akhirat karena ternyata saling sesat, karena saling menyalahkan. Gara-gara kamu masuk neraka, gara-gara kamu neraka. Kecuali siapa? Orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersama dalam ketaatan. Amin. Maka tolong please deh besok kalau kalian semuanya ini serius, saksikan saya bersama dengan semuanya. Nanti kalau mohon maaf bunda-bunda yang solihah masuk surga, nggak ada saya, tolong cari saya. Cari saya serius. Kemudian juga kita semuanya tolong saling mencari ya. Saling mencari karena kita bersama. Ini pernah ngaji bareng. Pernah, ini bukan dalam kemaksiatan. Ini bukan orang yang judi bareng, enggak. Kata Allah orang yang dalam ketakwaan. Maka tolong masing-masing jadi saksi bahwa kita pernah bersama-sama dalam pertemanan. Nanti pertemuan berikutnya ini atau siapa kalau kesini saya akan mohon maaf ini serius Bapak Ibu semuanya, jangan sampai pertemanan kita saya Bapak ya bunda-bunda solihah semuanya, saya inginkan semuanya saudara-saudara kita mau bikin posmi, mau bikin apapun ini apapun segala macam, ini adalah pertemanan surgawi. Betul-betul nanti akan jadi syafaat dan wasilah di surga. Karena orang-orang yang bersama dalam ketaatan, bukan sama-sama duduk di Victoria, bukan sama-sama jualan pecel, bukan. Sama-sama dalam ketakwaan. Hadisnya jelas kosong. Ternyata teman itu punya maksudnya jangan sampai yang azizul saling bertengkar gara-gara kamu saya jadi masuk neraka karena apa? Kamu dulu nggak ada pengajian tapi pilih jualan pecel. Ada pengajian pilih jalan-jalan ke mall. Maka itulah nanti bukan pertemanannya. Maka nanti teman itu ada banyak. Ada 7 di dunia ini teman. 1 karena ta'arufan hanya karena kenal. 2 karena tarikan karena memang sama-sama dari asalnya sama, dari daerah sama. Teman 1 Blitar, 1 Malang, 1 itu berteman. Itu tidak sampai surga. Teman karena 1 alumni, teman karena pekerjaan, karena sama-sama kerja. Teman karena hobi, teman karena ada kepentingan, itu di partai. Partai habis partainya selesai terus lupa. Karena politisi itu kalau sudah jadi terus kalau PKB kalau jadi. Kalau lupa terus kalau pilkada kalau jadi maka itu hanya perhiasan. Ini adalah huban lil iman. Baik, nanti kapan saya akan bicara tentang bagaimana membangun circle surga. Khusus nanti kalau dunia lagi tahun depan ya, masih saya kok semakin kesini semakin nggak begitu laku sih dia nggak ada saya nanti masih Tiap minggu terlalu banyak. Ya, insya Allah sih saya kemarin Jepang nanti bulan Desember saya diundang ke Jepang. Di Jepang agak beda karena banyak mereka perawat sama magang dan juga mahasiswa. Ya, di sini kan banyak tenaga kerja. Jadi beda segmen dan beda sana lebih good looking daripada di sini ya. Ternyata di bedanya sana itu banyak skincare, ini fresh kan ya. Sana itu agak cerdas sedikit, tahu mana dagu mana jidat. Sana kan kelar. Masih fokus. Kalau kertas ini warnanya apa? Semuanya jawab. Kalau kertas ini warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Jadi sapi minumnya oh, kok gue mana kan PSB aja tenang sapi ini banget tenang sapi kayak susu banget terus jadi Pintar ya. saya lihat 1
saya ulang. Pesan pertama, saya ada 15 pesan pada hari ini. Pesan pertama, jangan sampai Anda sukses dunia tapi lupa Akhirat. 2, jadikanlah pertemanan ini pertemanan circle surgawi. Amin. Yaitu pertemanan yang bawa ke surga. Maka mulai hari ini WA group yang tidak mengenal. Jadi circle surgawi itu kata Nabi ada 3. 1, yang senantiasa zikir kepada Allah, mengingatkan Allah. Jadi agar ketemu dia ingat pada Allah, itu teman yang baik. 2, kalau dia menegur kesalahan. Jadi kalau kita salah diingatkan, itu teman baik. Tapi kalau kita salah dibiarkan, itu bukan teman yang baik. 1, tidak. Jadi teman baik kata Nabi ada 3. Itu hadis riwayat Bukhari. Keterangannya lain kali, tapi ini ya. 1, teman yang baik kalau mengingatkan pada Allah. Jadi nek ingat ketemu dia pengen ngaji. Pengen kayak ngajak dugem, itu bukan. Ketemu dia pasti ngajakin naik mako, ngajak judi naik mako. Ketemu dia ngajak pinjol, ada. Ketemu dia itu pengennya ngajak utang, itu berapa? Ya, 1 itu. 1, zikir pada Allah. 2, selalu menegur kesalahan. 3, selalu mengingatkan amal kebaikan. Jadi kalau ketemu dia selalu ajakannya pada kebaikan, selalu pada amal-amal kebaikan. Kata Nabi ada 3 itu, hadis pun nanti di step berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya. Oke, ya 3. Keempat, ini berapa tadi 2 ya? 2. Pesan yang ketiga ini nanti, yaitu bagaimana dengan Maulid Nabi ini betul-betul kita mendekatkan diri anta ma'aman ahbabta. Kalian semuanya akan bersama dengan orang yang mencintai Rasulullah. Semuanya diulang saya. Anta ma'aman ahbabta. Kita semuanya nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Maka kita mencintai Rasulullah supaya nanti kita mati bersama. Man ahya sunnati faqad akhadani wa man akhadani kana ma'fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka itu dia bukti dia akan bersama di surga nanti. Bukti cinta itu 1, mengikuti. 2, mau berkorban. 3, selalu mengingat. 4, selalu bersolawat. Maka orang cinta itu orang cinta namanya Umar, pacarnya Rini, tanda tangannya Urin. Uyuh. Umar sama Rini menggabung. Nah nanti akan kita bahas setelah dulu, karena saya sudah tinggalkan. Tapi Rasulullah itu orang yang satu ditulis ahsanan nas, belum ada di situ. Rasulullah itu orang yang terbaik, maka jadikan kita orang terbaik di hadapan. Jadi berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Kalau di Hongkong ini ada 180.000 yang baik hanya 10.000, itu termasuk saya. Tapi dari 10.000 yang baik hanya 1.000, itu saya termasuk di dalam. 1.000 ini yang baik cuma 100, maka saya termasuk di dalam. 100 yang baik hanya 10 itu termasuk saya. 10 yang baik hanya 1, lah itulah saya. Jadi aksanan nas. 2, Rasulullah itu termasuk 1 aksa, 2 khairunas. Kalau tadi orang yang terbaik, khairunas orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Orang yang terbaik itu pribadi. Kedua, memberikan kebaikan orang lain. Namanya khairun. Rasul itu khairun, yaitu anfa'uhum linas, yang memberikan manfaat. Ketiga, Rasul itu ajwad dan nas. Ajwad dan nas artinya apa itu? Pemurah, suka menolong, suka memberi dalam bentuk materi. Dermawan, itulah ajwad dan nas, itu dermawan. Sampai dia itu suka ngasih sebelum orang meminta. Ini panitia mengingatkan saya untuk
bagaimana inamatun soruna waturhamuna bid'afaikum. Inamatun soruna waturhamuna. Jadi Allah memberkahi, menolong dan kasih sayang. Innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bid'afaikum. Kita semuanya pengen keluarga kita diberkahi. Pengen kan ya? Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita yang kita tinggalkan, keluarga dan anak turun kita. Dan Allah berikan kasih sayang. Allah beri pertolongan dalam setiap saat. Siapa orang yang peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Jalan untuk menjadi keberkahan, pertolongan dan kasih sayang Allah yaitu peduli, kepedulian. Panitia mau menyebar penggalangan infak ini, tolong tim sholat untuk ini karena di sini kita persiapan untuk sholat dulu. Nanti kita bahas materi setelah sholat. Ya. Silakan tim sholat untuk.